Warta Berita. Aktivis Muslim senior Egy Sujana menyebut langkah Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menambah buruk Presiden dalam mengeluarkan Perpu yang tidak masuk akal. Rezim Jokowi ini terlalu banyak Perpu yang irasional, yang dipaksakan berdalih kegentingan yang memaksa, kata Egy. Ia mencontohkan Perpu Ormas yang menurutnya hanya bertujuan untuk mencabut BHP-HTI. Saat itu tidak ada kegentingan, tidak ada kekosongan hukum, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan UU Ormas. Kalau tujuannya untuk mencabut BHP-HTI, sudah ada rincian norma dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, mulai dari pemanggilan, mediasi, pemberian surat teguran, pembekuan sementara, hingga proses permohonan pencabutan oleh jaksa selaku wakil negara, tambahnya. Kenyataannya, tambahnya, aturan yang lengkap itu tidak dipakai. Berdalih kegentingan yang memaksa, Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ormas diterbitkan. Dengan dalih asas contrarius actus, akhirnya BHP-HTI dicabut tanpa proses persidangan. Sekarang, rezim Jokowi kembali mengeksploitasi nomenklatur, kegentingan yang memaksa untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal tegas, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 PU 18 2020 menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat jelasnya. Amar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja selama 2 tahun, sejak diputuskan pada tanggal 25 November tahun 2021. MK juga menyatakan jika hal ini tidak dilakukan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen dan 79 UU yang direvisi secara omnibus oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Saya tidak mau mengajari Jokowi soal apa itu kegentingan yang memaksa. Tapi saya berkepentingan untuk menyampaikan pendapat hukum kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang mengatakan Perpu Cipta Kerja menganulir keputusan MK. Saya jadi blow-on karena kesulitan untuk memahami pernyataan Mahfud MD ini, tegasnya. Padahal, lanjut Egy, berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 UU 8/2011 tentang MK menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, berlaku seketika dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat final and binding. Lalu, bagaimana bisa ada Perpu yang melawan keputusan Mahkamah Konstitusi? Secara formil, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jelas-jelas menyalahi prosedur penerbitan Perpu karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 PU 7 2009. Secara material, terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jelas-jelas merupakan tindakan subversif kepada konstitusi karena menihilkan eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 PU 18 2020, yang secara langsung juga melakukan subversi kepada konstitusi. Presiden Jokowi telah secara nyata melakukan perbuatan tercela karena telah melecehkan, membangkang dan melakukan subversi kepada konstitusi. Karenanya Presiden Jokowi layak dimaksudkan, terangnya keras. Kalaupun tidak dimaksudkan semestinya Presiden Jokowi tahu diri punya rasa malu dan mau mengundurkan diri, akan tetapi sayang sepertinya Presiden tidak punya rasa malu lagi. Melalui tulisan ini, saya menghimbau agar Saudara Mahfud MD selaku pihak yang juga punya andil dan bertanggung jawab atas terbitnya Perpu, yang masih memiliki malu untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Menko Polhukam. Mengingat, Mahfud MD tentu paham TEP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yang menghimbau pejabat publik dan elit politik jika melanggar etika dan peraturan dipersilahkan untuk mengundurkan diri, jelasnya. Melakukan pelecehan terhadap putusan MK, membangkang pada konstitusi bahkan melakukan tindakan subversif pada konstitusi jelas-jelas tak punya etika dan tak bermoral. Karena adanya MK dengan tidak ada MK sama saja dengan pembubaran lembaga MK itu sendiri.
Untuk itu Mahfud MD wajib turut bertanggung jawab atas tindakan subversif konstitusi ini, tegasnya. Warta Berita.